Halo semuanya, perkenalkan saya Vivian Silvina dari tim Siap Kerja Pasker ID yang akan membawakan modul tentang seni berpikir kritis dan kreatif di dunia kerja. Pada video kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu terkait konsep dan dinamika berpikir kritis. Pertama-tama, saya ingin menanyakan kepada teman-teman, pernahkah kalian merasa kesulitan memahami lingkungan kerja? Atau merasa tidak mampu mencari solusi dari sebuah masalah? Jika teman-teman menjawab pernah pada dua pertanyaan tersebut, maka mempelajari seni untuk berpikir kritis dan kreatif bisa menjadi langkah awal menuju performa diri yang lebih baik dan matang untuk kemajuan personal dan profesional teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis sebetulnya tidak memerlukan teori yang rumit atau bahkan kondisi yang dirancang khusus. Ketika teman-teman mempertanyakan kebenaran suatu informasi, mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dari yang teman-teman miliki, dan berusaha mengevaluasi pilihan di dalam hidup teman-teman, maka sebetulnya sudah dapat dikatakan melakukan aktivitas berpikir kritis. Sebab berpikir kritis artinya berfokus pada informasi yang penting, terbuka terhadap banyak opsi kebenaran, dan menghasilkan informasi yang tepat untuk digunakan dalam pembuatan keputusan dan mencari solusi dari suatu masalah. Artinya, setiap orang berpotensi untuk menjadi seorang pemikir kritis. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dapat teman-teman pelajari secara konsisten dalam bentuk kebiasaan untuk membantu menjadi orang yang mampu berpikir kritis. Karakteristik pertama adalah pengamat. Mengamati lingkungan sekitar adalah cara termudah untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Pengamatan yang baik juga akan membantu teman-teman untuk menghindari asumsi atau penilaian yang terburu-buru. Kedua, keinginan untuk bertanya, yang merupakan ide pokok dari berpikir kritis, yang juga merupakan hasil dari rasa penasaran. Manipulasi juga dapat dihindari apabila teman-teman seringkali penasaran tentang sesuatu. Apabila teman-teman cenderung menerima segala hal tanpa dipertanyakan, maka cobalah berlatih untuk menghidupkan rasa penasaran ini. Ketiga, merespon pengetahuan dan perasaan orang lain dengan penuh perhatian akan membantu teman-teman membangun koneksi. Menjalin banyak hubungan baik akan membuka wawasan dan otomatis akan memberikan banyak informasi serta sudut pandang yang baru dalam melihat suatu isu. Terakhir dalam karakteristik ini adalah reflektif, jujur pada diri sendiri, dan berusaha menilai sesuatu secara objektif atau sesuai fakta akan membantu proses berpikir kreatif. Upaya untuk membuat suatu masalah menjadi lebih jelas dengan melakukan evaluasi pada diri sendiri baru pada orang lain dapat membantu teman-teman terhindar dari bias personal seperti egosentris. Nah, apabila karakteristik tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka akan semakin mudah untuk teman-teman melakukan langkah berpikir kritis dalam keseharian. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk teman-teman mengasah kemampuan berpikir kritis. Langkah pertama adalah menyerap informasi. Panca indera memungkinkan teman-teman untuk mengumpulkan banyak sekali informasi awal, baik secara langsung ataupun melalui media. Bayangkan, ketika teman-teman diminta untuk melakukan presentasi tentang suatu produk. Tentu hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari informasi tentang produk tersebut. Untuk itu, pastikan bahwa teman-teman mengumpulkan informasi yang lengkap, akurat, dari sumber yang terpercaya, serta bebas dari prasangka awal tentang informasi itu negatif atau positif. Sebab memilih informasi yang bermanfaat dapat teman-teman lakukan di langkah berikutnya. Langkah berikutnya yang dimaksud adalah mempertanyakan informasi. Ada 3 hal yang penting dalam proses bertanya ini. Diawali dengan memahami apa yang ingin dan perlu untuk dipertanyakan, memilih waktu yang tepat untuk bertanya, dan memiliki keinginan untuk bertanya itu sendiri. Contoh pertanyaan kritis yang bisa teman-teman berikan kepada diri sendiri, misalnya, apa sebetulnya kendala yang saya hadapi sehingga sulit berkembang?
Apakah ada orang lain di luar sana yang memiliki kendala yang sama atau berbeda dengan saya? Apa yang dilakukan oleh orang yang sukses dalam mengatasi kendala tersebut? Dan jenis-jenis pertanyaan lainnya yang kemudian dapat membantu teman-teman memahami segala bentuk permasalahan. Ketiga, gunakan informasi yang sudah diolah tersebut untuk menentukan pilihan dan bertindak. Dengan melalui proses sebelumnya, maka informasi yang kita miliki dapat memberikan pertimbangan baru untuk memprediksi apa yang kemungkinan terjadi. Gunakan waktu yang cukup untuk mengevaluasi pilihan dan ingatlah bahwa setiap keputusan tentu didasari oleh situasi dan kondisi yang mungkin berbeda untuk setiap orang. Berpikir kritis kemudian artinya dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk teman-teman. Berpikir kritis dapat dimulai dengan menjadikan karakter pemikir kritis sebagai kebiasaan, serta menerapkan langkah berpikir kritis untuk merasakan manfaatnya dalam keseharian. Semoga teman-teman dapat mudah dalam mengimplementasikannya di dunia kerja. Sampai bertemu di video selanjutnya.